Night Live. Mania, mana suaranya? Nah, seperti janji kita tadi, di segmen ini kita akan hadirkan seorang bintang tamu. Putri Nusantara 2025. Kita sambut bersama Jasmine Rose. Halo, salam kenal. Jess, salam kenal. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Terima kasih juga. Kita ngobrol lagi lebih dalam ya. Yes. Silakan duduk, Terima Jess. kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong. Leher saya pegel tong, ketinggian lihat. Tinggi banget ya. Duduk aja makanya. Model juga. Penyanyi juga. Penyanyi juga. Mewakili Indonesia juga nanti di Miss Earth. Di Miss Earth ya. Gimana rasanya terpilih sebagai Putri Nusantara 2025? Rasanya sangat bersyukur, tapi juga ngerasa pressure karena emang tantangan besar untuk ngewakilin Indonesia, membawa nama baik negara kami, dan pengen banget bisa place di sana dan semoga bisa bawa pulang mahkota. Amin. Apa sih kira-kira yang paling menantang dan persiapannya seperti apa menuju Miss Earth? Yang paling menantang adalah sebenarnya kekurangan aku dalam catwalk. Dan itu salah satu faktor yang paling besar dalam mengikuti ajang kecantikan. Oke. So lebih ke training yang intensif supaya bisa nge-build skill aku dalam kekuranganku. Misi apa nih yang nanti akan dibawa Jess nih di Miss Earth nih? Kalau misi aku bakal bawa advokasi tentang terkait sama air, penyaluran air bersih, dan juga tentang laut. Jadi dari kecil tuh aku suka banget ngelakuin CSR untuk ngebantu orang-orang yang nggak punya akses ke air bersih. Dan itu terjadi di Mentawai. Aku bantu teman-teman di Mentawai, kita beli water filter dari ngadain sebuah hari di sekolah yang kita pakai baju bebas tapi harus bayar denda. Dengan uang yang dikumpulkan ini kita beli water filter. Oke. Kalau sekarang fokusnya lebih ke coral restoration dan juga mangrove restoration. Bagaimana kamu melihat masa depan kita nanti? Maksudnya? Masa depan apa ini? Masa depan bumi ya? Iya. Masa depan bumi, Jess. Biar nggak tegang-tegang amat. Iya, kualitas air bersih di Indonesia seperti apa menurut Jess? Sebenarnya cukup buruk sih. Buruk ya? Ya, di Indonesia sendiri sedihnya 1 dalam 5 anak kecil di bawah umur 5 tahun itu sebenarnya meninggal dari penyakit yang disebabkan oleh air kotor. So, dengan statistik yang sesedih dan sebrutal itu, menurut aku kita sebagai masyarakat harus melakukan tindakan positif supaya kita bisa memperbaiki situasi ini sih. Peran pemerintah sejauh ini, bagaimana Jess melihat peran pemerintah untuk memperbaiki masalah ini? Menurut aku pemerintah sudah mulai usaha, tapi kita perlu lebih awareness kepada masyarakat sih. Oke. Punya pengalaman atau persoalan soal air bersih selama ini? Iya, jadi si project yang aku jalanin semenjak kecil itu namanya Waves for Water. Kita memberikan filter kepada masyarakat yang ada di Mentawai. Si filter ini bisa membantu sampai 100 orang di sebuah kampung sampai 10 tahun. Dan beneran bikin air kotor jadi bersih yang bisa diminum tanpa harus dimasak lagi. Dan menurut aku juga penting untuk membantu isu-isu yang terjadi di bawah permukaan laut, karena itu sesuatu yang nggak sering kita pikirkan. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita protein 80%-nya didapatkan dari seafood sebenarnya. Oke. Protein ya. Iya. Oke. Jadi kamu makanan favorit seafood atau apa? Iya sih, aku sangat suka seafood. Oke, kita langsung jalan. Sabar loh. Ini mau kerapu saus padang apa? Cumi asam asin. Apa nasi goreng seafood? Jadi kondisi lingkungan di Indonesia saat ini seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bisa setidaknya membangun lagi lingkungan yang lebih bersih di Indonesia? Sebagai individu, kayaknya menurut saya bisa membantu dengan step-step kecil, yaitu mungkin matiin lampu di saat nggak make, matiin AC. Kalau keran tidak dipakai, mandi nggak usah lama-lama. Kita juga bisa buang sampah dengan benar, itu paling utama sih. Soalnya semua sampah yang kita buang sembarangan, end up-nya bakal di lautan kita. Iya sih. Jadi efisiensi itu penting. Efisiensi Ya? penting. Kalau mandi jangan lama-lama nonton. Emang ngapain lama-lama? Malah nggak mandi. Irit air nih, nggak mandi bagus. Iya. Tapi bau. Bung, penyanyi juga. Oke,
luar biasa ya. Kenapa tertarik untuk menarik suara? Menarik suara. Passion aku emang di nyanyi. Tapi dari kecil punya cita-cita kalau aku udah ngelakuin apa yang aku sayang, which is nyanyi, aku juga pengen membantu orang. Dan that's why sekarang aku menjalani tugas sebagai Miss Earth. Jadi passionnya banyak juga ya waktu kecil ya. Banyak Soal dong. lingkungan, nyanyi, ya. Gimana perasaannya sekarang bisa menyanyikan lagu yang tentunya nanti kamu juga akan nyanyikan di sini ya. Bagaimana perasaannya? Prosesnya itu seperti apa sebelum kamu akhirnya memutuskan untuk bernyanyi selain passion sejak kecil? Happy banget, aku sangat happy di atas panggung. Oke. Dan juga suka banget menulis. Jadi menulis lagu-lagu aku rasa bahwa orang bisa lebih kenal sama aku karena bisa lebih tahu perasaan apa sih yang aku hadapin dan semoga juga bisa relatable bagi teman-teman lainnya. Iya, seperti saya juga waktu kecil, My Diary. Udah itu doang. Nggak dilanjutin? Enggak, My Diary aja. Kayak di film-film. Kayak gitu Jess ya? My Diary gitu. Betul. Betul ya? Bisa aja Jess ya. Nah bagi waktunya gimana, kan banyak kegiatan, modeling ya, lalu Putri Nusantara, menyanyi juga, itu gimana bagi waktunya? Bagi waktunya ya time management aja sih sebenarnya. Nggak sering ada waktu free. Aku suka sibuk, aku happy kalau kerja. So ya dibawa enjoy aja sih. Yes. Kan harus ada waktu buat olahraga. Ada dong. Oke, ada ada dong. ya? Bangun pagi, tidur cukup, itu juga sangat penting. Sekarang lagi olahraga apa nih? Aku lagi suka banget main tenis. Tenis. Iya, sering-seringnya. Karena kan semua orang mainnya padel, susah dapetin courtnya. Iya. Jadi forehand, backhand. Iya, belajar Udah. sama coach. Iya, udah paham ya, udah lihai ya. Iya. Belum. Oh belum? Masih belajar. Pelan-pelan. Anda kan waktu itu pingpong kan? Iya. Beda ya? Tenis meja. Tenis meja juga Iya. bisa. Kan apa aja kita bisa, yang penting menguras keringat kan. Iya, tetap biar bugar, sehat, biar kerjanya juga nyaman kita. Otong menguras keringat, menguras dana juga. Saya kan seimbang, olahraga sama olah vokal. Berani ya. Kamu pernah mengalami titik terendah nggak dalam perjalanan hidup kamu? Seperti apa titik terendah yang kamu alami? Titik terendah kayaknya pernah aku alami itu hilang jati diri sendiri. Iya. Apa tuh, gimana tuh ceritanya tuh? Iya, biasalah Kak, kayak dalam perjalanan cinta kadang-kadang kan kita lose diri kita sendiri dan aku happy sekarang, bangga bisa bilang aku udah ketemuin si jati diri itu dan semua hubungan yang aku lalui itu healthy dan sangat baik. Itu pengalaman percintaan biasa jadi inspirasi bikin lagu nggak sih? Iya, tapi itu bagusnya. Oh, iya ya, oh jadi malah lebih produktif ya untuk Lebih bikin produktif lagu ya? sebenarnya, belajar dari pengalaman tapi juga bisa nulis. Nah itu dia Tom. Iya. Belajar dari pengalaman, Iya. nulis. Dear Diary. Dear Diary. BAB. Dear Diary, My Oh, Dear Diary, Diary, salah. gitu. Kamu apa ketakutan terbesar kamu? Punya nggak? Ketakutan terbesar aku menjalani hidup aku tanpa bisa membantu orang Oh, atau bikin dampak positif. oke. Karena aku ngerasa kita ditaruh di bumi ini udah dapet segala hal yang baik dan the minimum yang kita bisa balas adalah melakukan hal yang baik. Oke. Setan gitu nggak takut ya? Nggak. Nggak ya? Oh, hebat nih. Tapi kan kamu dari kecil mimpinya penyanyi, CSR, modeling, peduli dengan sesama. Tapi mimpi apa nih ke depannya? Kayaknya udah semua impian kecil udah hampir tercapai ya? Apa ada yang pengen kamu raih lagi nggak sih? Sebenarnya aku pengen jadi anchor. Kebetulan ini sudah ada produser eksekutif ya. Iya. Halo Pak. Gimana? Besok bisa langsung co-host Midnight Iya. Live? Hah? Kawas Midnight Live. Aku mundur. Gimana Jess? Tertarik? Aku sangat tertarik. Sangat tertarik. Oke, deal. Bener ya? Besok kita ganti poster nih. Kenapa tertarik jadi anchor? Emang suka public speaking, suka menulis, suka belajar banyak. And menurut aku keren aja jadi anchor. Oh ya, wah Berarti Bung Resa keren dong ya nggak? keren. Kenapa kok bisa melihat anchor tuh keren? Kenapa?
Karena mereka memberikan informasi kepada masyarakat dan informasinya tuh sangat bermakna dan very current. Dan aku ngerasa bahwa aku pengen seperti itu. Oh, oke. Ya tergantung yang nulis juga sebenarnya kan. Kita mau baca aja. Lucu nggak lucu yang penting aman. Itu Jess. Tapi Jess gimana melihat pencapaiannya sejauh ini? Apa yang bikin kamu merasa bangga dan sangat puas dengan pencapaian kamu selama ini? Yang bikin aku bangga itu aku nggak patah semangat. Kalau aku fail dalam sebuah hal, kayak misalnya kan aku udah di dunia pageant cukup lama. Iya. Aku sempet kalah, sempet ngundurin diri. Tapi aku tetap kembali lagi dan mencoba lagi karena aku percaya dengan second chance, dengan trying again, itu nggak apa-apa. Oke, ada kesempatan kedua. Kalau gagal lagi ada kesempatan ketiga. Harus semangat terus. Nah, lagu apa yang ingin kamu bawakan di penghujung Midnight Live ini dan kenapa lagu tersebut? Single baru aku yang berjudul Tiba-Tiba Bilang Sayang. Tiba-tiba bilang sayang. Ini bercerita soal apa? Ini bercerita soal pasangan yang kecepatan atau ngegas untuk jatuh cinta atau menyatakan si cinta itu. Oh. Yang buat ceweknya biasanya mundur kan? Iya. Biasanya kalau kita cool gitu kan, banyak yang tertarik tuh. Tapi kalau dia takut malah. Makanya harus cool, kayak Otong juga cool. Suaranya juga bass ya. Iya pasti ini nih. Ya udah kita bersama-sama akan melihat penampilan dari Jess Rowe dengan Tiba-tiba Bilang Sayang yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Jadi kita sambut bersama-sama, ini dia Jess Rowe dengan Tiba-tiba Bilang Sayang. Baru kemarin kamu kenal aku, Tiba-tiba saja bilang-bilang cinta. aku tak begitu tahu dirimu. Tiba-tiba saja bilang-bilang cinta. Sabar dulu sebentar, cinta harus saling mengenal. Nanti dulu, tunggu, jangan buru-buru bilang-bilang sayang, bilang-bilang cinta. Bila sudah waktu, jodoh tak kemana, nanti juga sayang kalau sudah saling cinta. Tiba-tiba kau bilang sayang. Aduh, kau sudah mulai sayang aku. Saja bilang-bilang cinta. Aku Hanya tunggu perlu keputusanku. tiba-tiba saja bilang-bilang cinta. Sabar dulu sebentar, cinta harus saling mengenal. Nanti dulu, tunggu, jangan buru-buru bilang-bilang sayang, bilang-bilang cinta. Bila sudah waktu, jodoh tak kemana, nanti juga sayang kalau sudah saling cinta. Tiba-tiba kau bilang cinta. Tiba-tiba bilang cinta. Nanti dulu, tunggu, jangan buru-buru bilang-bilang sayang, bilang-bilang Cinta. nanti dulu, tunggu, jangan buru-buru bilang-bilang sayang, cinta. Bila sudah waktu, jodoh tak kemana, nanti juga sayang kalau sudah saling cinta. Jangan buru-buru. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.